Selamat pagi Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang desain penelitian. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Petronella Dewi Tanula. Nama saya Danelis Rono. Saya Maria Vincentia Krisdayanti. Saya Rosvita Mardi. Saya Stefanus Abdinuraro. Saya Badruga Luna. Saya Yusuf Burmanap. Saya Yohanes Meo. Oke, waktu selanjutnya saya berikan kepada pemateri yang pertama. Oke, jadi baik. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan desain penelitian yang pertama yang berkaitan dengan pengembangan media buku cerita bergambar berbasis budaya lokal Ngada dalam pembelajaran IPS di SD kelas 4 SDI Dolumolo. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran yang menarik dan mampu mengenalkan budaya lokal kepada peserta didik. Penelitian ini berfokus pada karakteristik media yang dikembangkan, proses pengembangannya, kelayakan media berdasarkan ahli, serta respon guru dan siswa terhadap penggunaannya. Tujuan akhirnya adalah menghasilkan media yang layak, efektif, dan sesuai dengan pembelajaran IPS di SDI Dolumolo. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode research dan development dengan pendekatan kualitatif. Model pengembangan yang digunakan adalah model ID yang meliputi tahap analisis, perancangan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi sehingga media yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dalam proses pembelajaran. Waktu dan kesempatan selanjutnya saya berikan kepada rekan saya untuk menjelaskan. Selanjutnya, pengumpulan data. Penelitian dilaksanakan di SD Impres Dolumolo dengan subjek guru kelas 4 dan sekitar 25 siswa kelas 4. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta catatan lapangan untuk memperoleh informasi mengenai proses dan hasil penggunaan media pembelajaran. Kemudian, data dianalisis menggunakan model Myers dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Media yang dikembangkan diterapkan dalam pembelajaran IPS menggunakan metode cooperative learning. Materi yang disajikan meliputi budaya lokal Ngada seperti tarian cai, tradisi rebah, tenun ikat Ngada, dan kampung adat Bena dengan tujuan meningkatkan pemahaman sekaligus menumbuhkan rasa bangga dan kepedulian peserta didik terhadap budaya daerah. Melalui pengembangan media buku cerita bergambar berbasis budaya lokal Ngada, diharapkan pembelajaran IPS menjadi lebih menarik, interaktif, dan bermakna. Selain meningkatkan pemahaman materi, media ini juga diharapkan dapat memperkuat karakter peserta didik dalam menghargai, mencintai, dan melestarikan budaya lokal sebagai bagian dari identitas bangsa. Di sini kami akan menunjukkan desain penelitian yang ketiga, yaitu desain penelitian eksperimen dengan judul pengaruh integrasi budaya lokal Kabupaten Ngada terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 4 SDI Dolumolo. Latar belakang pembelajaran IPS masih didominasi metode konvensional. Budaya lokal Ngada belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber belajar. Yang kedua, rumusan masalah. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol? Apakah media berbasis budaya lokal efektif meningkatkan minat dan hasil belajar siswa? Seberapa besar pengaruh integrasi budaya lokal terhadap hasil belajar IPS? Yang ketiga, tujuan penelitian. Mengetahui perbedaan hasil belajar kedua kelas, mengukur pengaruh integrasi budaya lokal, menguji efektivitas media pelajaran berbasis budaya lokal. Selanjutnya saya beri waktu kesempatan kepada teman saya untuk melanjutkan. Yang kelima, desain penelitian. Kelas eksperimen. Yang pertama, present. Kedua, present pembelajaran IPS berbasis budaya lokal. Cross control. Yang pertama, present test, dan yang kedua pembelajaran konvensional. Yang ketiga, post test. Yang keenam, populasi dan sampel. Populasi seluruh siswa kelas
kelas 4 SDI Dolmolo. Yang kedua sampel 2 kelas. Yang kedua teknik. Ulang Yohan, agak cepat lah. Teknik. Yang kelima desain penelitian. Yang pertama kelas eksperimen, press-test. Yang kedua pembelajaran IPS berbasis budaya lokal. Yang ketiga post-test. Yang keenam populasi dan sampel. Populasi seluruh siswa kelas 4 SD. Sampel 2 kelas 4. Variabel penelitian. Integrasi budaya lokal ngada dan dalam pembelajaran IPS. Variabel terikat hasil belajar IPS siswa. Yang kedelapan prosedur penelitian. Yang pertama persiapan perangkat dan instrumen. Yang kedua press test. Yang ketiga perlakuan 3 kali pertemuan. Yang keempat post test. Yang kelima analisis data dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya saya berikan kepada teman William untuk menjelaskan materi selanjutnya. Yang kesembilan, teknik analisis data. Yang pertama, statistik deskriptif. Yang kedua, uji normalitas. Yang ketiga, uji homogenitas. Yang keempat, uji independen sampel. Yang kesepuluh, instrumen penelitian. Tes hasil belajar, 20 pilihan ganda dan 5 uraian. Yang kedua, validasi ahli materi. Yang ketiga, validasi ahli media. Yang keempat, observasi penggunaan media. Yang kelima, angka respon siswa. Yang keenam, wawancara atau opsional. Yang ke-11, kriteria kelayakan. Skor 3,26 sampai 4,00. Kategori sangat layak. Skor 2,51 sampai 3,25 kategori layak. Skor 1,76 sampai 2,50 kategori cukup layak. Skor 1,00 sampai 1,75 kategori kurang layak. Yang ke-12, jadwal penelitian. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, penyusunan perangkat. Yang ketiga, validasi ahli. Yang keempat, uji coba media. Yang kelima, press-test. Yang keenam, perilaku. Yang ketujuh, post-test. Yang kedelapan, analisis data. Yang kesembilan, penyusunan laporan. Sekian dan terima kasih. Oke, jadi baik, di sini kami akan melanjutkan penjelasan tentang desain penelitian yang ketiga, yaitu desain penelitian tindakan kelas atau PTK tentang strategi guru dalam mengintegrasikan konten budaya lokal pada pembelajaran IPS kelas 4 SDI Dolmolo. Di sini ada beberapa poin penting yang akan kami jelaskan, yaitu yang pertama, rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah dalam desain penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana strategi guru mengintegrasikan budaya lokal. Yang kedua, apa faktor pendukung dan penghambatnya. Selanjutnya, tujuan dalam desain penelitian ini yaitu yang pertama, mendeskripsikan strategi guru, kemudian mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat. Selanjutnya ada metode penelitian. Satu, jenis penelitian PTK dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penjelasan PTK digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran secara langsung, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan strategi guru secara mendalam. Yang kedua, subjek. Subjek yang ada dalam desain penelitian tindakan kelas ini ada guru kelas 4, seluruh siswa kelas 4, dan kepala sekolah. Kemudian ada objek. Objek yang ada dalam desain penelitian ini yaitu yang pertama, strategi guru. Yang kedua, media pembelajaran. Yang ketiga, interaksi pembelajaran. Dan yang terakhir, faktor pendukung dan penghambat. Poin yang berikutnya adalah teknik pengumpulan dan analisis data. Teknik pengumpulan
data yang kami gunakan yaitu yang pertama, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian ada analisis data. Analisis data yang kami gunakan adalah yang pertama, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya ada modul ajar. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu satu, mengenal budaya lokal, menjelaskan nilai budaya, dan menghargai budaya daerah. Pendekatannya ada kontekstual, teaching and learning. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran. Satu, dialog budaya. Guru menggali pengalaman siswa tentang budaya lokal. Dua, eksplorasi media, video dan poster budaya lokal. Yang ketiga, diskusi kelompok, membahas makna budaya lokal. Yang keempat, pendalaman konsep, guru menjelaskan wirausaha, budaya benda dan tak benda. Yang kelima, penugasan kreatif, membuat poster budaya lokal. Selanjutnya, ada materi budaya lokal Kabupaten Ngada. Yang pertama, upacara adat Rebah, tarian cai, tenun ikat, kampung adat Benang. Barisan budayanya: satu, tenun ikat, rumah adat, ngadu, dan agak. Tak benda, rebah, jai, bahasa daerah, cerita rakyat. Berikutnya ada asesmen yang terdiri dari 3, yaitu asesmen sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Asesmen sikap berkebinekaan global, gotong royong, percaya diri, dan peduli budaya. Asesmen pengetahuan, LKPD, dan soal formatif. Asesmen keterampilan, buat poster budaya lokal. Poin berikutnya ada validasi instrumen yang terdiri atas 2, yaitu validasi ahli materi dan validasi ahli bahasa. Validasi ahli materi bertujuan memastikan isi materi sintaks pembelajaran, LKPD, dan asesmen sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, validasi ahli bahasa dilakukan untuk memastikan penggunaan bahasa sudah sesuai WEBI, mudah dipahami siswa, dan konsisten dalam penggunaan istilah budaya lokal.